Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke part 2. Pembahasan kita sekarang adalah obat ria. Jika ria kita akui sebagai penyakit dan penyakitnya itu letaknya di sini, maka dia wajib diobati. Saat Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Di dalam hati mereka itu ada satu penyakit. Awas ibu, penyakit hati itu banyak sekali. Banyak sekali. Tidak ikhlas, ria, ujub, sum'ah, hubbuz zuhur, takabur, buruk sangka, dengki, iri, sombong. Apa lagi bu? Banyak bu. Satu saja ada, dia akan menimbulkan yang lain. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita wajib mengetahuinya. Apa itu dosa hati atau penyakit hati yang paling besar? Itu adalah nifaq, kemunafikan. Kemunafikan itu adalah nama atau gelar. Bentuknya apa? Bohong. Diawali dari situ bu. Kemunafikan itu bentuk awalnya adalah bohong. Munafik itu nama orangnya bu, ya. Sementara diawali penyakitnya dengan bohong, mendustakan Allah, tidak percaya dengan apa yang kata Allah, tidak menganggap remeh syariat Allah, ya. Kemudian tidak percaya Rasulullah, menghina Rasulullah di hatinya, walaupun hanya di hati, itu penyakit. Baik, sekarang kita sedang fokus tentang penyakit yang namanya ria, ya. Ria sudah kita bedah, sudah kita uraikan, sudah kita simak. Sekarang gilirannya kita membedah bagaimana cara mengobati penyakit ria ini. Tafadhol. Obat ria dan jalan terapi hati dalam masalah ini. Ya. Dari pemahaman di atas, Anda telah mengetahui bahwa ria membatalkan amal, menyebabkan kemurkaan Allah, dan termasuk pembinasa yang terbesar. 3 itu. Pembatal amal, penyebab kemurkaan Allah, dan termasuk pembinasa yang terbesar. Sebagaimana ibu tahu pada hari kiamat, orang-orang yang mengandalkan amalan-amalan besarnya di dunia dulu, ternyata di akhirat kata Allah, tidak ada pahalamu. Kau sudah dapatkan dulu di dunia. Kau ingin dapatkan decak kagum orang, kau ingin dapatkan pujian orang, dan itu semua sudah kau terima, ya. Maka orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang dulu ketika beramal di dunia ria. Lanjut. Menghadapi hal seperti ini, kita harus berusaha keras meminggirkannya, sekalipun dengan mujahadah dan berusaha payah, karena tidak akan ada kesembuhan kecuali dengan meminum obat yang pahit. Mujahadah ini mutlak harus dilakukan oleh semua hamba, sebab bayi diciptakan dalam keadaan lemah akal, tidak mampu membedakan, matanya terlalu menatap orang lain, dan banyak menginginkan mereka, lalu melihat sebagian orang berbuat pabrik kepada yang lain, sehingga senang pabrik telah mendominasi dirinya. Dia bisa merasakan hal itu sebagai penghancur hanyalah setelah akalnya sempurna dan setelah penyakit ria telah tertanam dalam hatinya, sehingga ia tidak mampu membersihkannya kecuali dengan mujahadah dan perjuangan keras melawan berbagai syahwatnya. Sebentar bu, mungkin ibu ketika dibacakan tadi, karena ibu fokus kurang memperhatikan bayi, kalaupun fokus nggak paham. Jadi bagaimana perumpamannya tadi itu? Diumpamakan seperti seorang bayi. Bayi ini bu, dia belum tahu apa-apa, ya, karena akalnya belum tumbuh berkembang. Nah, dalam masa itu dia biasanya anak-anak kecil, anak-anak sebesar ini, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka baru berbuat kalau dikasih upah, ya. Mereka baru berbuat kalau dikasih upah. Ayo lakukan ini, nanti mama belikan ini, nanti ibu kasih ini, nanti ibu buat ini, ya. Untuk kamu nanti ada surprise loh, hadiah. Nanti kita ke kota, mama akan belikan, buatkan untuk kamu segala macam lah. Betul tidak? Dan itu dia udah terbiasa dapat ke satu. Kalau nggak ada upah apa-apa, nggak ada pemberi apa-apa, dia maunya ada orang yang akan bisa memberinya, maka itu akan menjadikan dia tergantung kepada adanya apa tidak. Minimal pujian orang dia dapat, minimal. Tapi setelah akalnya terus tumbuh,
dia dididik, dibina, ya. Akhirnya dia tahu bahwa saya ini tidak pantas berbuat untuk mendapatkan tepuk tangan orang, untuk berbuat ini untuk mendapatkan balasan dari orang. Sehingga sampai ke tingkat yang paling tinggi, Bu, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sampai ke tingkat paling tinggi, kami tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian atau balasan amplop, balasan jasa atau apa saja bentuknya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Lanjut, Bu. Tak seorang pun yang tidak memerlukan mujahadah ini, tetapi sangat berat pada awalnya dan akan terasa ringan di akhirnya. Dalam mengobatinya terdapat beberapa makam. Pertama, mencabut akar-akar yang menjadi tempat tumbuhnya ranting-ranting. Kedua, menolak apa yang terlintas darinya secara langsung. Baik. Di sini katanya solusinya mulai dari, ibaratnya ini sebuah batang pohon, Bu. Kan tidak mungkin kalau batang daun-daunnya yang kita bakar, sementara akarnya masih sehat. Dia akan tumbuhkan lagi yang baru, ya kan? Kan nggak mungkin kalau kita tebang-tebangi nanti rantingnya, cabang-cabangnya, karena dia akan menumbuhkan lagi yang baru. Kalau hanya sekedar batangnya dipotong, dia akan kembali membuat regenerasi sel, ya, tumbuh lagi. Lalu bagaimana? Solusi pertama, cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Ibu sering mencabut rumput kan, Bu, ya? Tumbuh lagi enggak? Kita hampir mirip seperti itu, Bu. Ria itu akan selalu ada peluang untuk tumbuhnya. Walaupun sudah kita tepis nih, hingga ibaratnya sudah kita cabut, tapi tumbuh lagi nanti. Tumbuh lagi nanti. Ya, harus rajin cabutnya. Ya, dicabut sampai ke akar-akarnya. Kemudian apa yang kedua katanya tadi, Bu? Kedua, menolak apa yang terlintas darinya secara Mulai terlintas, tolak. Mulai terlintas, tolak. Nampak tumbuh apa lihat? Karena masih ketek, Bu, ya, karena masih kecil, masih sangat mudah. Tapi kalau labu urik berakar, berat nak, Bu, ya? Berat. Tapi kalau masih ketek, nampak baru tumbuh, Bu, cabut balik, cabut. Akhirnya pekerjaannya jadi lebih ringan, Bu. Yang pertama, kita sadar ini dicabut dari akar-akarnya adalah dengan taubat. Yang kedua, dengan mengetahui untuk apa saya ria, untuk apa sebenarnya tujuan amal saya ini. Kalau untuk akhirat saya, maka saya tidak boleh hancurkan amalan ini dengan untuk mendapatkan punya orang lain. Itu namanya udah taubat. Cabut sampai ke akar-akarnya, ya, dengan cara mencari ilmu ini. Terus yang kedua, asal mulai terlintas untuk ria, segera tepis. Ibarat daun rumput tadi, mulai nampak seketek, awak sedang lalu kah, ambil sekarang langsung. Maka dia tidak akan membutuhkan waktu yang berat lagi dan khusus, ya, untuk mencabutnya, ya. Mulai terlintas kita mau ria, Bu, segera astagfirullah, ya. Auzubillahi minasyaitan. Mulai terlintas untuk ria, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kata Rasulullah, kalau perlu, kalau itu salat, ya, meludah ke kirimu, ya, hinakan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah. Simbol saja, Bu, ya, kita meludah ke kiri sebagai bentuk penghinaan kita kepada syaitan yang ingin menimbulkan rasa ria di dalam dada kita. Apalagi, Bu? mengobatinya dan terdapat beberapa makamnya, Pak Ustaz. Makam. Di dalam mengobatinya terdapat beberapa makam. Maksudnya, Bu, ada cara bertingkat-tingkat dalam mengobati ria ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, lanjut, Bu. Jadi di sini, Bu, makom yang pertama disebutkan di sini adalah mencabut cinta kepada kedudukan, sanjungan, ya, kepada kedudukan, sanjungan, dan orang yang menginginkan sesuatu seperti pujian, sanjungan, atau kedudukan, maka itu makom pertama. Itu harus dicabut dulu. Saya sekarang mau sholat ke masjid, tempat di mana calon mertua saya rajin sholat di sana. Berarti dia ingin mengambil posisi itu. Posisinya adalah dia nanti mendapatkan pengakuan dari calon mertua, agar calon mertua kenal dengan dia bahwa dia adalah orang taat, orang soleh, orang masjid. Semoga nanti calon mertua lunak hatinya dan mau mempercayakan anaknya kepada saya. Itu makom yang pertama, adalah dengan cara rasa cinta kepada posisi, jabatan, ya, pujian, sanjungan. Ini dulu dicabut.
rasa cinta ini. Cara mencabutnya bagaimana? Saya mau tahu cara mencabutnya. Bagaimana cara mencabutnya? Mau kedudukan, mau pujian, mau sanjungan. Yang jelas dia sebutkan, ini dia makom yang pertama. Karena kita mau posisi, mau pujian, mau sanjungan. Ya, lanjut Bu. Dalil bahwa ketiga hal ini merupakan sebab timbulnya ria dan menjadi pendorong orang untuk berbuat ria adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, orang yang berperang karena fanatik kesukuan, yakni ia enggan dicela karena kalah, dan orang yang berperang akan diketahui kedudukannya, yakni menjadi kelezatan kedudukan dan penghargaan di hati orang, dan orang yang berperang dengan popularitas, yakni sanjungan dengan lisan. Lalu Nabi SAW menjawab, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah senantiasa tetap tinggi, maka itulah yang berada di jalan Allah. Seluruh mereka di dalam neraka. Jadi Nabi ditanya nih, ya Rasulullah, ada di antara kami, dia berperang supaya demi membela organisasi, demi membela bendera, demi membela kaum, demi membela suku, atau juga demi membela tanah air. Dan ada juga yang pergi berperang agar dia dikatakan jari syuja', dia pemberani, dia adalah batal, dia adalah pahlawan, sehingga dia layak nanti ditempatkan sebagai panglima perang. Dia sebagai ahli strategi perang, ahli dalam politik, ahli dalam supaya dia mendapatkan posisi itu. Dan ada juga yang berperang ya Rasulullah agar dia mendapatkan harta, dia mendapatkan wanita, dia mendapatkan yang sifatnya dunia lainnya. Maka kata Rasulullah, semua itu berperang, matinya mati jahiliyah. Kalau dia nanti mati, matinya di neraka semua. Ya, kecuali kalau niat perangnya betul-betul Allah yang ingin dibesarkannya, kalimat Allah yang dibelanya, sehingga dia kalau mati syahid. Itu artinya tiga tadi itu ria, itu semua itu ria itu semua. Satu, niatnya ternyata bukan untuk Allah, tetapi untuk tanah air, untuk partai, untuk organisasi, untuk pemimpin, untuk suku, untuk kaum dan sebagainya. Yang kedua, berperang untuk dikatakan sebagai apa? Sebagai pemberani, sebagai pahlawan, sehingga dia layak diangkat sebagai panglima, pimpinan perang, kapten, apalah namanya. Yang kedua ini termasuk dinaikkan jabatannya, ya. Yang ketiga apa tadi? Orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, untuk mendapatkan nanti kalau ditaklukkan tanah untuk saya, kecamatan untuk saya. Berarti itu untuk dunia, untuk dapatkan ghanimah. Maka seluruhnya kalau mati mereka dalam perang itu, mereka di neraka. Lanjut Bu. Nabi SAW juga bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. barang siapa berperang tidak mengharapkan kecuali untuk mendapatkan seutas tali, maka ia mendapatkan apa yang diniatkannya. Maksudnya apa? Niatnya walaupun hanya sekecil itu ya, niatnya perang hanya untuk mendapatkan seutas tali, maka dia hanya sebatas mendapatkan itu. Hanya sebatas mendapatkan itu. Tapi pahala, surga, ridho Allah, ampunnya dosa, semua yang seharusnya dia dapatkan, dia tidak akan dapatkan. Bahkan ada orang dipuji-puji oleh para sahabat, de ahli surga, de beruntungnya lain, de manangnya, de syahid, segala macamnya. Kata Rasulullah, aku bersaksi jadi dalam neraka, kata Rasul. Ternyata kenapa Bu? Dia menyembunyikan, melakukan ghil, ya, menyembunyikan satu bahagian harta rampasan perang yang belum sempat dibagi, dia sembunyikan dalam bajunya. Hanya berupa sapu tangan yang cantik Bu, diambil, dimasukkan dalam bajunya. Itu aja cuma, ya Allah, di neraka kata Nabi. Ghil, itu adalah harta publik, harta rampasan perang atau harta umat yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagi. Padahal kalau nanti ada pembagian dia bisa, saya mau dong, pasti dikasih. Apalah harganya cuma sekedar sapu tangan. Apalah harganya? Kecuali kalau keris emas. Nah, jadilah ini hanya sapu tangan Bu. Sayang sekali dia di neraka kata Rasulullah. Nah sekarang Ibu bayangkan para koruptor yang mengambil harta, apalagi bansos, dalam kesulitan, kesempitan, dana yang dianggarkan dengan cara berhutang untuk membantu rakyat yang susah dan yang terjepit dan terhimpit, ternyata dia sunat pula. Sedangkan sapu tangan saja dia di neraka. Bagaimana dengan orang ini? Dah?
Ya. Terakhir Bu. Ini merupakan isyarat kepada kita makan. Sekalipun mungkin ia tidak menginginkan sanjungan dan tidak berambisi kepadanya, tetapi yang menghindari sakitnya celaan. Seperti orang wakil yang berada di antara orang-orang kaya. Mereka bersedekah dengan harta yang banyak, tetapi dia bersedekah dengan harta yang sedikit. Agar tidak dikatakan wakil, dia tidak mengharapkan pujian, tetapi karena orang lain telah mendahulunya. Atau seperti seorang pengecut di antara para pemberani, dia tidak lari dari medan perang karena takut dicela. Dia tidak mengharapkan pujian, tapi karena melihat orang lain telah menyerang barisan pertempuran. Tetapi apabila telah putus asa dari sanjungan, dia tidak menyukai celaan. Atau seperti orang yang berada di antara orang-orang yang salat malam, lalu dia salat beberapa rakaat agar tidak dicela sebagai pemalas, sedang dia tidak mengharapkan sanjungan. Mungkin orang mampu bersabar dari kelezatan sanjungan, tetapi ia tidak dapat bersabar. Halus Bu. Halus tidak Bu? Yang fokus tadi akan merasakan adanya pesan yang halus sekali. Mungkin ada orang tidak sabar, bisa bersabar ketika dia tidak dipuji. Dia tidak dipuji, bisa dia bersabar Bu. Tapi ada orang yang tidak bisa bersabar ketika dia dicela. Ibu tidak dipuji karena ibu tidak tahajud. Mungkin ibu masih bisa bersabar. Ibu tidak dipuji karena ibu bersedekah. Ibu tidak dipuji karena ibu melakukan amal soleh. Mungkin ibu bisa bersabar. Tapi ketika ibu sedang di tengah-tengah orang, ibu takut dicela karena ibu tidak bersedekah, sementara semua orang bersedekah. Akhirnya ibu bersedekah karena takut dicela. Paham sampai di sini? Ibu ketika sedang ada acara mabit bersama, ada acara reunian, acara malam nanti adalah tahajud, ya. Sementara orang-orang pada bangun, ibu sebenarnya di hati malas mau tahajud, tapi takut nanti kalau nak jago awak kecil orang awak pamaleh, beko kecil orang apa, orang bisa solat sadalahnya. Orang semua solat, akhirnya ibu solat juga untuk 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Maka ibu di sini juga dinamakan dengan ria, melakukan amalan karena takut celaan orang. Ini adalah ria yang paling besar. Kalau kita beramal karena orang, karena ingin dipuji orang, itu adalah ria biasa. Tapi ria yang paling besar apa? Melakukan amalan karena takut dicela oleh orang. Tapi ria yang paling jahat, paling besar apa lagi? Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang atau takut dicela orang. Itu yang paling gadang dosanya. Dia tidak jadi beramal, artinya karena orang juga kan. Tadi karena dipuji orang, yang ini karena dicela orang, yang ini juga karena tidak mau dapat penilaian orang. Biarlah saya tidak tahajud. Itu syirik akbar tibanya tuh. Parah ya Bu ya. Parah itu. Syiriknya ke syirik gara-gara orang dia tidak jadi beramal. Jadi nyetelnya gimana? Nyetelnya belajar supaya kita tahu bagaimana cara kita mengobatinya. Nah, kita baru sekedar menyebutkan makom-makomnya baru ya Bu ya. Kita belum sampai ketika menyebutkan bagaimana cara. Tapi kalau sekarang kita sudah paham Bu. Berarti kok nak buliah betul buliah. Ibu dengan adanya pengetahuan begini, ibu sudah tahu bahwa imam yang nak buliah, sementara akal ibu cerdas, pikiran ibu hidup, maka ibu sadar dan ini akan mengingatkan ibu. Biasanya ilmu yang barokah itu ilmu yang mengingatkan kita. Betul tidak? Baik ibu-ibu yang kami muliakan, ciri ilmu yang bermanfaat dan barokah adalah ilmu itu mengingatkan kita saat kita dalam keadaan awak lalu bersama juga kawan juga keluarga besar program bersama-sama biko tahajud. Mulai awak kalau mau ndak tahajud dikeci orang memaleh. Kalau mau tahajud berarti mau karena orang mau tahajud. Kalau mau tinggalkan tahajud ikut syirik penengadang. Ambo tetap tahajud karena Allah lah. Kan begitu kesimpulannya. Ambo beko tetap tahajud tapi karena Allah. Kamu menggari karena gua. Jadi pak caranya pak memanjat ke langit langsung. Ya, kemari kan naik, muka kan naik, belakang kan naik. Caranya pak memanjat ke langit langsung ke Allah saja lah. Ambo ndak ada bukan karena orang ya. Kecuali kalau dia sakit, dia haid. Ya sudah dari awal dia katakan saya nggak bisa ikut ibadah ya, saya haid. Nah, tanda orang ikhlas dia tidak akan ceritakan nah biasa ambo nak pernah tinggal tahajud dong. Pada orang tak tanya. Pada orang tak tanya, tapi dia perlu orang lain tahu. Nah, itu sudahlah tuh. Itu termasuk orang yang
merusak amalan di situ. Bukan riya lagi namanya, mannan. Ya, menyebut amal baik yang sudah dia perbuat. Dah Bu? Hayanallahu wa iyyakum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.